Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam Pak Herman. Gimana kabarnya Ibu Eka hari ini? Alhamdulillah Pak Herman baik. Gimana Pak Herman? Kabarnya Bapak Herman sendiri? Alhamdulillah dengan kabar yang sama Ibu Eka baik. Hari ini Ibu Eka akan melakukan proses coaching ya? Nggih Pak. Oke. Nah sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu kepada Ibu Eka. Boleh ya Ibu? Nggih boleh Pak. Oke, jadi begini Ibu Eka. Nanti saat Ibu Eka sedang melakukan coaching, Ibu Eka saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Nggih. Nah, kemudian apakah Ibu Eka juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa juga Ibu Eka nantinya prosesnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan Nggih. juga memaksimalkan potensi dari coachingnya. Nggih. Nggih. Siap Pak. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Ibu Eka, boleh ya? Nggih boleh Pak. Pertanyaan pertama, Nggih. Bu Eka, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Nggih, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pastinya kompetensi inti coaching ya Pak ya. Nah, jadi saya itu ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh, dan kemudian saya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach yang sedang saya coaching Pak. Baik, jadi Ibu Eka akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu. Nggih. Yang pertama tadi kehadiran penuh atau boleh dikata itu presensinya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang terakhir lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya ini Ibu Eka, Nggih. kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Eka kembangkan? Monggo. Nggih, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan nih Pak, saya sebenarnya masih punya sedikit kendala nih Pak, di bagian kehadiran penuh nggih Pak. Karena saya ini tipikal apabila saya mendengar sesuatu, otomatis saya itu akan teralihkan perhatiannya Pak. Jadi saya ingin kehadiran penuh saya ini termaksimalkanlah di proses coaching ini. Kemudian saya juga ingin itu Pak, mengembangkan keterampilan saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Nggih, berarti di sini Ibu Eka ada 2 yang mau ingin dikembangkan kompetensinya. Yang pertama tadi Ibu Eka mengatakan bahwa ya kehadiran penuh, yang kedua ini pertanyaan berbobot. Nggih. Nah, kira-kira Ibu Eka, indikator pencapaian itu apa? Coachingnya saya bisa ketika coachingnya itu bisa dikatakan berhasil apabila Nggih. Proses coaching kali ini saya katakan berhasil ya Pak ya, apabila saya itu bisa menggali coach saya untuk menemukan solusi atau jawaban dari permasalahan-permasalahan yang sedang dialami Pak. Jadi itu tolak ukur saya Pak. Mantap, luar biasa ini Ibu Eka. Tujuannya adalah bagaimana nanti si coach menemukan solusi ya Bu Eka atas permasalahannya sendiri. Kemudian Ibu Eka di sini nanti melakukan proses coaching dengan coachingnya yang sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, saya sih maunya kita kembali ngobrol Bu Eka. Nggih, siap Pak. Bu Eka siap aja kan? Nggih, siap sekali Pak. Alhamdulillah kalau Ibu siap. Silahkan Ibu Eka melanjutkan proses coachingnya. Nggih. Sekarang monggo. Nggih, siap Pak. Terima kasih Ibu Eka. Nggih, mari Pak. Nggih. Assalamualaikum Pak Sarjaini. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana nih kabarnya Pak Sarjaini hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya juga Bu Eka? Alhamdulillah saya juga baik Pak Sarjaini.
Saya dengar nih Bapak mau cerita nih sama saya hari ini. Apa sih Pak? Monggo silakan Pak. Nggih, bener Bu. Nah, kebetulan saya ini ada permasalahan Bu di sekolah. Oh, enggak. Kita kira-kira ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit nih Pak ya. Silakan nih Bapak sampaikan nih apa unek-unek Bapak kepada saya. Siapa tahu saya bisa membantu. Nggih, terima kasih Ibu. Nggih, begini Bu. Kebetulan di sekolahan ini saya lihat akhir-akhir ini anak-anak nih kelihatannya lagi bosen belajar Bu, males. Nah, setelah saya amati dan perhatikan, ternyata rekan-rekan di sekolah itu ketika melakukan proses pembelajaran kayaknya monoton Bu, seperti metode ceramah. Mm-mm. Padahal di sekolahan yang saya sekarang ini media pembelajaran itu sudah sangat lengkap. Jadi tinggal rekan-rekan di sekolah, guru tinggal menggunakan metode yang bervariatif dan bervariasi. Kira-kira seperti itu, Bu. Enggak. Jadi berarti di sekolah Bapak ini masih banyak ya rekan-rekan guru yang cara mengajarnya itu masih belum bervariatif ya Pak ya? Iya, benar sekali, Bu Eka. Enggak. Baik Pak, kira-kira nih apa yang ingin Bapak harapkan dari percakapan hari ini Pak? Nggih. Yang saya harapkan kira-kira ya, Bu ya, Mm-mm. rekan-rekan di sekolah itu ingin lebih aktif menggunakan metode pembelajaran atau juga dengan memanfaatkan media pembelajaran itu dengan baik, Bu. Kira-kira seperti itu harapannya. Enggak. Jadi yang Bapak Sarjana inginkan ini adalah rekan-rekan di sekolah Bapak itu ada terjadi perubahan ya enggak Pak Nggih, dalam benar, Bu. mengajarnya ya? Nggih, Bu, benar Enggak. sekali. Enggak. Nah Pak, perubahan yang seperti apa nih yang Bapak harapkan nih yang ada di dalam diri rekan-rekan Bapak gitu Pak? Nggih, perubahannya sepertinya yang saya inginkan itu, Mm-mm. rekan-rekan itu lebih banyak menggunakan metode pembelajaran, terus Mm-mm. model pembelajaran itu tentunya juga yang bervariasi, memanfaatkan media, sarana yang sudah disediakan oleh sekolah, kira-kira seperti itu, Bu. Nggih, berarti Bapak ini ingin pembelajaran yang ada di sekolah itu lebih bervariatif nggih? Nggih, benar sekali, Bu. Nggih, baik Bapak. Menurut Bapak nih, jika kita skalakan nih Pak, kita andai-andaikan, pembelajaran bervariatif yang ada di sekolah Bapak sekarang itu ada di level berapa jika 1 sampai 10 nggih? Nah, kemudian akan Bapak tingkatkan di level berapa Pak? Nggih, mungkin sekarang ya Bu ya, rekan-rekan sejawat itu saya merasa berada di level 5 Bu. Mm-mm. Kenapa di level 5? Karena saya lihat rekan-rekan sejawat itu di sekolah pembelajarnya sangat monoton Bu. Artinya belum memanfaatkan sarana yang di sekolah itu secara optimal Bu kira-kira. Oke. Dan saya ingin rekan-rekan di sekolah saya itu masuk ke skala 8 Bu. Kenapa 8? Karena saya lihat dan amati rekan-rekan di sekolah itu juga ada yang mempunyai niat ingin maju, artinya giat ingin melakukan perubahan pembelajaran yang bervariatif. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi Pak Sarja ini ingin meningkatkan levelnya dari level 5 ya Pak ya ke level 8. Nah, Pak Sarja ini kalau menurut Pak Sarja ini nih langkah-langkah apa nih yang bisa Bapak lakukan nih untuk membantu rekan-rekan sejawat Bapak itu meningkatkan proses pembelajarannya, Pak? Jadi, mungkin yang saya lakukan adalah mungkin lebih aktif berdiskusi ya Bu ya. Oke. Nah, dengan kegiatan aktif berdiskusi, rekan-rekan sejawat mungkin akan lebih terbuka untuk belajar. Ketika rekan-rekan sejawat niat untuk belajar, saya siap menjadi mentor atau pendamping buat rekan-rekan sejawat. Oke, baik Pak Sarja ini. Pak Sarja ini akan berusaha menjadi mentor nggih? Nggih, Bu, Nggih, bagi teman-teman sejawatnya. Kira-kira ada strategi lain lagi nih Pak? Nggih. Strategi lain kira-kira saya akan mengadakan mungkin seminar atau workshop yang tentunya dapat meningkatkan kompetensi rekan-rekan sejawat di sekolah, Bu. Nggih, baik. Jadi ada ide baru nih Pak ya. Nggih, benar Jadi sekali, selain Bapak menjadi mentor, Bapak akan mengadakan seminar dan workshop nggih. Nggih. Nah, kira-kira nih Pak Sarja ini, apakah ada strategi lain nih yang akan Bapak Sarja ini lakukan, Pak? Untuk mencakup skala yang lebih besar, Bu, bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop, biar mengena ke semua guru, Bu. Kira-kira seperti itu. Nggih, untuk skala yang lebih besar, Pak Sarja ini akan melakukan pelatihan atau workshop nggih? Nggih, benar, Bu. Nggih, baik. Kira-kira siapa nih yang dapat membantu Bapak untuk melaksanakan proses itu, Pak? Kira-kira kebetulan nih di sekolah saya juga ada guru yang memahami mengenai tentang IT. Nanti saya akan berkomunikasi Ya. dan berkolaborasi juga dengan beliau untuk membantu saya dalam melakukan pelatihan tersebut.
Nggih, jadi Bapak akan berkolaborasi dengan sesama teman yang di sekolah Bapak nggih? Nggih, benar sekali, Bu. Nggih, baik Bapak. Sekarang kita sudah ada di penghujung acara nih Pak ya, dari percakapan kita hari ini nih. Nggih. Apa sih yang Bapak dapatkan dari hasil diskusi kita Pak? Nggih, Bu. Jadi saya mendapatkan gambaran bagaimana cara saya untuk melakukan perubahan di sekolah, Bu, Nggih, khususnya kepada rekan-rekan guru untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Kemudian langkah yang akan saya lakukan yaitu dengan cara mentoring untuk saat ini itu yang mungkin saya lakukan, Bu. nggih. Oke Pak Sarja ini alhamdulillah ya apabila diskusi kita hari ini dapat memberikan solusi lah atas permasalahan yang Pak Sarja ini dapatkan. Saya tidak sabar nih mendengar cerita-cerita Pak Sarja ini yang berikutnya. Jangan bosan ya Pak berbagi dengan saya nggih. Nggih, siap, Bu. Nggih. Terima kasih atas cerita-ceritanya Pak Sarja ini. Semoga Bapak sukses selalu dan tetap semangat nggih. 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 Terima kasih Pak Sarja ini. Nggih, sama-sama. Terima kasih, Bu. Nggih. Baik Ibu Eka, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Pak Herman, proses coaching hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak Herman. Alhamdulillah kalau seperti itu Ibu Eka. Nah, setelah Ibu Eka ini melakukan observasi bersama coaching, Nggih. nah ini Bapak ada sedikit nih pertanyaan untuk Bu Eka. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nggih. Tadi selama proses coaching ya Pak ya, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta nggih. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari Pak Sarja hadapi, kemudian saya juga sudah membimbing Pak Sarja ini untuk mengemukakan rencana aksi apa sih yang harus dilakukan Pak Sarja ini. Kemudian saya juga sudah membantu Pak Sarja ini menemukan rasa tanggung jawabnya gitu Pak ya, supaya Pak Sarja ini konsisten dalam melakukan aksi nyata terhadap solusi dari permasalahan Pak Sarja ini. Pada intinya kalau saya menilai Pak, di sini saya sudah berusaha nih Pak ya menggali potensi Pak Sarja ini tersebut Pak. Baik, jadi sudah berhasil ya ini mereka proses coachingnya sesuai dengan alur ceritanya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, di sini ada beberapa catatan yang sudah berhasil Ibu Eka menyampaikan sesuai dengan alur cerita. Yaitu yang pertama, Ibu Eka di sini sudah menanyakan tadi tujuan kepada coaching. Kemudian Ibu Eka juga saya lihat sudah mengidentifikasi permasalahannya. Yang ketiga, yang terakhir tadi saya lihat bahwa Ibu Eka sudah mengarahkan coaching untuk mencari solusi dan rencana aksi atau tindakan apa yang akan sebaiknya dilakukan oleh coachingnya. Kemudian Ibu Eka juga di sini sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Oke, saya juga tadi mendengar percakapan Ibu Eka dengan coaching bahwa Ibu Eka ini sudah fokus terhadap coaching. Itu yang Ibu Eka luar biasa yang dipertahankan, ditingkatkan kembali. Siap, Pak. Nah, kemudian saya lihat juga di sini Ibu Eka juga sudah memposisikan dirinya berhadir penuh kepada coaching. Sudah mendengarkan secara aktif dan tentunya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, luar biasa hari ini yang Ibu Eka lakukan proses coachingnya. Mudah-mudahan Ibu Eka bisa memberikan yang terbaik ke depannya. Yang Bapak hanya bisa mengucapkan di sini apresiasi yang luar biasa kepada Bu Eka. Mudah-mudahan Ibu Eka ke depannya lebih sukses lagi. Amin. Dan bisa melakukan proses coachingnya lebih baik lagi. Siap, Pak. Nah, ada satu lagi nih yang Bapak ingin tanyakan. Boleh kan? Boleh, Pak. Nah, terima kasih Bu Eka. Kedepannya nih Bu Eka,
kompetensi apa yang ingin Ibu Eka kembangkan agar proses coachingnya itu yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Pastinya Pak ya, kompetensi yang akan saya terus kembangkan adalah 3 kompetensi inti tersebut Pak. Pastinya itu yang harus tetap saya gali, saya pelajari lagi, saya kembangkan apa supaya saya bisa menjadi contoh yang baik ya. Kemudian saya juga bisa mengarahkan teman-teman atau rekan-rekan yang sedang memerlukan bantuan saya untuk coaching supaya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kalau dari diri saya sendiri Pak, ya pastinya saya akan lebih belajar terus, kemudian akan lebih terus meningkatkan ketiga kompetensi tersebut Pak, karena kan ketiganya itu sangat penting Pak. Oke, luar biasa ini pemahaman Ibu Eka ya, bersama pemahaman alur ceritanya Oke. ya. Ini salut Bapak kepada Ibu Eka. Pesan Bapak, silahkan Bu Eka terus berbagi Siap. pemahaman, berbagi ilmu kepada rekan-rekan sejawat yang membutuhkan ilmu. Silahkan Bu Eka berikan ilmunya kepada semua rekan-rekannya. Siap Pak. Kemudian Bapak juga di sini berterima kasih ya, Bu Eka sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching, menggunakan alur cerita tadi. Nah, yang akhir ini sampai di sini Ibu Eka lakukan itu sudah berjalan sangat baik. Terima kasih atas kesempatan, atas waktu yang diberikan kepada Ibu Eka. Bisa kita berdiskusi, ngobrol bersama, duduk bersama di sini. Itu yang hari ini yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Eka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggak Pak ya sudah mau membimbing dan mengarahkan saya hari ini Pak. Terima kasih juga Ibu Eka atas waktunya.